Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Para tokoh masyarakat, para sepuh, para guru-guru, para jamaah sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Tokmawi Bernawi, ada Bapak Haji Syarifuddin, ada guru kita Ustaz Marwan, ada guru kita Ustaz Abdul Ghafur. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan juga dimudahkan segala urusan beliau. Para jamaah sekalian, majelis taklim Tibian yang biasa kita setiap malam Jumat kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam keadaan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu-ibu juga para jamaah sekalian semuanya. Tadi Pak Haji Syarifuddin mengatakan kalau usah kita ngaji buka aja ini, ngaji kita buka agak. Kalau baca kitabnya kelamaan, ya. Ada kitab juga, maulid juga, ntar bacaan juga, kayaknya jam 11 baru kelar. Dan kita alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa baca kitab pada malam ini, tapi ada satu amalan yang insya Allah tidak kurang berkahnya daripada pengajian kita, yaitu membaca kisah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memang sekarang lagi pada musimnya. Di mana-mana kita ngadain maulid. Dari mulai malam Senin kemarin itu udah ramai orang. Ya, alhamdulillah juga kemarin malam Selasa di Basmau, Merenggo, di Kosambi, pas malam di Kosambi juga, ini di sini. Dan besok di daerah Salon sampai hari Minggu. Tadi selain Ustaz Marwan juga di masjid di Solo malam Minggu juga. Memang ternyata Pak sekarang nih di daerah kita khususnya yang memang suka maulid itu orang membludak. Semalam itu di masjid itu perkiraan kita 300 orang, tapi hampir 700. Makanya sampai ke beli-beli di sana gitu. Tuang di sana terus malam untung mau diborong. Iya diborong sampai. Saking banyaknya nggak dikira orang di 300 kita undang, ternyata hampir 700. Masya Allah. Memang kelihatannya memang karena udah 3 tahun kita nggak kumpul-kumpul, akhirnya balas dendam. Akhirnya balas dendam nih, kapan lagi kita kumpul? Ya alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa, tidak dilarang, dan juga tidak ada masalah apa-apa, pulang-pulang pada sehat semua. Mendengarkan ayat Al-Quran dengan kisah maulid, pulang-pulang mau nenteng berkat. Nggak tahu nih kita malam ini pada nenteng berkat apa kagak? Ada apa nih nenteng? Masya Allah. Ya. Banyak Pak dalam hal yang sama di waktu kita ini malam Jumat begini ada majelisnya, banyak majelisnya beda. Tadi masuk gang itu ada 2 majelis, satu di sebelah kanan ada majelis daripada rebana, di sini majelis. Cuman ada sebelah sini lagi tuh ada majelis juga. Cuma saya lihat teman modalnya lekar sama ini nih meja sama kartu. Sambil dibanting tuh malam Jumat itu tetangganya mau pada baca maulid, dia pada baca kartu. Gitu ya.
Biasanya memang kuatan yang begitu. Kita di majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid, kalau jam 11 sudah nengok jam mulu. Aduh, petang ini, ceramahnya lama banget. Tapi kalau majelis yang begitu tuh, sampai pagi. Biasanya kalau malam Jumat kita pulang dari sini masih ada, makin ramai kayaknya. Nggak ada gurunya ya? Ini nggak ada gurunya, semuanya guru semua itu. Makanya kita alhamdulillah para jamaah sekalian, orang-orang mah ada yang kumpul majelisnya begitu, kita majelisnya begini dalam kebaikan. Ini kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak kumpul di sini. Maka pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gembira kita. Sebagaimana setiap bulan Rabiul Awal kita bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang saya bacakan dari surat Yunus, itu para ulama kita yang menganjurkan maulid termasuk memakai ayat itu sebagai dalil bolehnya kita bergembira lahirnya Nabi kita. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh apa yang ada di hati kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian ayat itu melanjutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian ada fadlun dan rahmat, gembiralah kalian, kata Nabi kita Muhammad. Huwa khairun mimma yajma'un, bahwa kegembiraan kita akan anugerah dan rahmat itu merupakan lebih baik apa yang mereka kumpulkan daripada hal-hal dunia. Memang kalau kita lihat tafsir, itu artinya qul bifadlillahi wa birahmatihi ada dua aja tuh. Hampir kebanyakan ahli mufassirin mengatakan fadlun maknanya al-islamu, wa rahmatun artinya al-Qur'an. Ada yang kebalik, fadlun artinya Quran dan rahmah artinya al-Islam. Makanya orang mengatakan mana dalilnya bahwa itu dikatakan sebagai dalil tentang maulid. Ternyata ada ulama yang hidup di abad yang ke-9, yaitu Al-Imam Asyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur. Beliau mengatakan dari Abu Syekh, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qul bi fadlillahi ay bil islami wa rahmatihi ay bin nabi. Jadi dalil ulama kita yang mengatakan rahmah di situ adanya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka hendaklah manusia bergembira. Ya kayak kita nih sekarang setiap bulan Maulid bergembira. Tidak, kita gembira kita tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi kita diperintahkan dengan keutamaan Islam dan datangnya Nabi kita Muhammad, maka gembiralah kita. Kita kalau masuk bulan Ramadan, memang ada hadis misalnya dalam kitab Dzurratun Nasihin, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Walaupun kita maklum hadis itu di banyak ucapan ulama kita ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadisnya hadis palsu katanya. Tapi minimal ada ulama yang mengatakan di abad yang ke-10 bahwa itu disentuh dalam hadis. Nah sekarang kita kedatangan Nabi kita Muhammad itu lebih utama lagi gembira daripada bulan-bulan Islam yang datang kepada kita. Kenapa sebabnya?
Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada bulan Ramadan. Kalau tidak ada bulan Nabi kita Muhammad, tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Al-Quran diturunkan. Kalau tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, maka perayaan-perayaan dalam Islam tidak ada tuh. Makanya Al-Habib Abdullah bin Haddad menyebutkan ada satu hadis, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ya Muhammad, kalau bukan karena sebab engkau, maka aku, kata Allah, tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah termasuk orang yang gembira dengan datangnya lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertanya, kenapa sih Nabi kita lahir bukan bulan Ramadan? Kenapa Nabi kita dilahirkan bukannya hari Jumat, hari yang mulia, Ramadan mulia, Jumat juga mulia? Kenapa dipilih Rabiul Awal dan harinya hari Senin? Nah, itu dijawab sama ulama kita juga. Dalam kitab namanya Al-Hawi bil Fatawa, Imam Suyuti menjawab 4 jawaban. Di antara jawaban satu, kenapa Nabi kita dilahirkan bulan Rabiul Awal dan hari Senin? Karena kalau Nabi kita lahir di bulan Ramadan, atau Nabi kita lahir di bulan hari Jumat, maka nanti yutawahhamu, akan disangkakan oleh orang bahwa Nabi kita menjadi mulia karena lahirnya di bulan mulia dan hari yang mulia. Tapi Nabi kita lahir di bulan Rabiul Awal yang orang tadinya tidak begitu iroin. Kalau bahasa kita, orang tadinya nggak ngiroin bulan Rabiul Awal bulan mulia tuh. Orang tadinya tidak ngiroin hari Senin hari mulia. Sampai bahwa Nabi kita dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan hari Senin, makanya hari Senin dan Rabiul Awal menjadi bulan dan hari yang apa? Yang mulia. Jadi mulianya Nabi bukan karena bulan, mulianya Nabi bukan karena harinya, justru Rabiul Awal dan hari Senin menjadi mulia karena tempat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata para ulama kita. Seorang Nabi pada zaman sekalian, belum ada orangnya, cahayanya udah ada, nurnya, namanya udah ada. Makanya pantasan dalam bab yang keberapa itu, yang ketiga dikatakan wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqimi fi dhurril karimati wal jibah. Saya mengucapkan salawat dan salam ala nur, atas cahaya al-mausuf yang disifati bitaqaddumi wal awaliyah. Yang Nabi kita nurnya udah ada duluan tuh awal-awalnya, sebab Allah menciptakan semuanya. Al-muntaqili fil duradil karimati wal jibah, yang pindah-pindah Nabi kita tuh kepada orang-orang yang mulia. Makanya dikatakan kenapa Nabi Nuh selamat daripada banjir yang begitu hebat? Karena beliau menyimpan nur Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Allah Ibrahim tidak mempan dibakar? Di antaranya karena pindah ke Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ke nabi-nabi yang lain, sampai kemana itu? Ke kakek beliau Abdul Muttalib, dan sampai ke bapak beliau Abdullah. Itu maknanya al-muntaqili fi ghurril karimati wal jibal. Udah ada duluan. Bahkan di doa berjanji tadi itu dikatakan bahwa wa atawassalu bi syarafiz dzatil muhammadiyah man huwa akhir bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na. Bahwa saya bertawassul, kata muallif kitab Imam Ja'far, saya bertawassul dengan zat asyaraf yang mulia, yang awal-awal, yang mana dia bentuknya akhir tapi nurnya awalan, namanya udah awal dua. Maka di dalam Mustadrak Hakim, Al-Imam Hakim mengatakan ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah, dia melihat
di tiang arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dia bertawasul, ya Allah ampunkan dosa saya kata Nabi Adam dengan namamu dan nama Muhammad. Allah bertanya, wa kaifa ta'rifu Muhammadan walam akhluqtu. Wahai Adam, bagaimana kau tahu ada nama Muhammad sebelum orangnya aja belum saya ciptain? Kata Nabi Adam, ya Allah tuh saya lihat arsy, fi qawamil arsy, ada di tiang arsy tertulis namamu dan tertulis nama seseorang namanya Muhammad, yang tidak mungkin namamu dan nama dia digandengkan kecuali dia orang yang apa? Orang yang mulia. Itu dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Udah ada duluan tuh. Ini orang-orang sebelah nih mengatakan udah percaya tuh yang begitu-begitu. Agak percaya dia. Mana mungkin Muhammad dikatakan ada duluan namanya. Sampai-sampai dia menuduh hadis yang dalam Hakim Mustadrak ya kan hadis palsu. Ujungnya begitu aja. Orang yang gak setuju begini dia kata hadis palsu. Karena setuju begitu hadisnya hadis dhaif, dhaifnya yang sangat sadis. Ujungnya begitu aja. Kenapa mereka tidak memuliakan para ulama sekelas Al-Hakim? Mengapa tidak mereka para ulama seperti orang yang mengarang kitab Durratun Nasihin? Minimal ada adabnya di depan ulama. Kecuali memang akidah seperti itu, kepercayaan begitu nggak ada sumbernya sama sekali. Memang di kitab di Quran tidak ada, di hadis tidak ada menurut mereka, tapi minimal ada di kutub para ulama kita. Ya kita Durratun Nasihin siapa yang nggak kenal? Kalau guru-guru kita ngajarin di majlis-majlis taklim kitab Durratun Nasihin. Kalau guru-guru kita menjelaskan bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beruntung sekali lagi pada malam ini kita berkumpul di majlis ini. Rasa gembira kita akan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika mahalul qiyam kita berdiri. Fatuba liman kana ta'zimuhu ghayata maramihi wa marmah. Wa qad istahsana al-qiyamah inda qiraati maulidihi a'immatun zawrawiyatin wa rawiyah. Sungguh telah menganggap bagus ketika kita berdiri dibacakan asyraqul. Ulama kita, para ulama mengatakan sunnah hukumnya berdiri itu. Ketika dibacakan asyraqal badru alaina. Maka beruntunglah kata para ulama kita di dalam kitab ini katakan berjanji fatuba liman kana ta'zimuhu ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah orang yang datang ke maulid kita, Nabi kita dan membaca kisah maulid, baik itu yang berjanji situ durrah dan sebagainya. Tujuannya apa? Ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan di benak kita hanya pikirannya biasa kemulu. Ngaji di mana, maulid di mana di situ, Pak pasti kemuli. Tujuannya kemulianya dulu, bukan. Kemuliaan Nabi kita dulu, udah pasti makanan dapat. Sebab maulid kalau nggak ada makanannya ada sah, Pak. Ada sah, nggak boleh. Harus makan. Mau kuaci ke, mau keripik ke, apa aja yang beri makan. Bener dong gitu ya? Pernah gak datang ke maulid nggak makan? Hah? Agak ada. Makan mulu pasti. Makanya mau mengatakan mau kemana? Mulutan. Bukan mulutan, ada kata mulutan. Mulut, makan mulut. Mau kemana? Perbaiki gizi. Nggak maulid. Perbaikan gizi Jakarta. Memang itu dikatakan ulama kita tuh. Al-Imam Bakar Bishafa Ad-Dimyati dalam kitab I'anatus Talibin mendefinisikan kata-kata maulid yang beliau nukil dalam Imam Suyuti juga. Al-Maulidu ijtima'un nas. Syaratnya ada 4 nih maulidnya. Kalau kita ditanya sama orang apa sih maulid, jangan pikir kita kemuli, bukan. Maulid itu syaratnya 4 dari Imam Syafi'i. Ijtima'un nas wa tilawatu ma tayassara minal Qur'an wa qira'atu qissati maulidin nabi thumma busita lahum bisatan fa akalu thumma sarafu wa la yaziduna 'ala dzalik. Itu kata beliau. Yang pertama syarat maulid itu harus kumpulnya manusia.
Kayak kita nih, kan orang semua ini, orang semua nih. Yang kedua dibacakan Al-Quran. Hari udah baca tahlil udah Al-Quran tuh, sama Sebahin aja. Bacaannya begitu semangat, dia memang orangnya semangat terus. Baca maulid, baca anu aja tuh, tahlil aja, Masya Allah. Yang ketiga dibacakan kisah maulid. Yang keempat kemudian dihamparkan bagi mereka itu disatun, yang buat makan tuh nampan ke apaan ke fa'akalu, mana pada makan summan selalu pada bubar wala yaziduna ala dzalika, kan ada tambahan lagi tuh. Jadi sebenarnya ceramah-ceramah dalam maulid itu tambahan doang tuh. Makanya kalau tambahan bahas tuh tentang maulid, bahas tuh tentang apa berjanji isinya apaan tuh. Kan banyak lah di antara kaum muslimin yang dibaca maulid gak paham isinya apa tuh. Kira-kira kita pada paham gak isinya? Iya, itu yang harusnya dibaca tuh. Makanya kita alhamdulillah malam minggu di Kosambi itu ada kita baca Madarijus Saman tuh. Dan juga Syarah Berjanji, anak muda tuh. Punya anak satu dan anak dua. Alhamdulillah udah lama, udah hampir mungkin 10 tahun ya. Dan sekarang gantinya gitu dia, tentang Syarah Berjanji. Minimal dipaham tuh. Ketika kita baca misalnya Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Allah yang maha mendengar doa kami, ya Allah sampaikan kami ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Makanya kalau dibacain begitu dalam hati kita, ya Allah amin. Amin apa? Kalau setiap hadir maulid kita didoain supaya bisa pergi umroh, pergi haji. Itu tidak dapat itu aja tuh. Itu doa haji, doa umroh. Kalau dibaca misalnya tentang madhin Nabi, pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikatakan oleh Syekh Barzanji, kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi ta, bahwa orang-orang yang pintar mengarang kitab berjanji pujian-pujian Nabi kita Muhammad, baik itu dengan ceramah, baik itu dengan tulisan, baik itu dengan apapun, kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihita, tetap saja mereka, kata Syekh Usairi dalam Syekh itu katakan, masih banyak sifat-sifat Nabi yang belum diungkapkan. Ribuan kitab dikarang tuh Pak, ribuan kitab. Ceramah udah kita dengar berapa kali, ribuan kali. Masih ada akhlak Nabi, kelebihan Nabi yang belum dicintai sama orang. Tetap belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena Allah saja mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, pakainya taukid itu, sungguh berada pada akhlak yang agung itu. Itu bukan orang yang ngomong, Allah yang ngomong. Kalau Allah yang ngomong bahwa engkau ada akhlak yang bagus, bagaimana dengan sifat manusia kita memujinya? Agak bisa kita mencapai sifat memuji Nabi kita Muhammad, gak ada batasnya. Makanya memuji Nabi kita gak ada batasnya, kata ulama kita dulu. Walaysa fi madhi Muhammadin haddun. Tidak ada dalam memuji Nabi kita Muhammad batasnya, gak ada. Makanya ketika Imam Busiri mengatakan, ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai orang manusia, yang orang yang paling mulia, saya tidak bisa berlindung selain kepada engkau. Fi hudusil hadisil amami, nanti di hari kiamat. Itu kata orang sebelah itu syirik katanya. Masa orang berlindung kepada Nabi kita Muhammad? Dia nggak tahu bahwa itu bukan di dunia, bukan. Di mana urusannya? Di padang mahsyar nanti. Ketika orang sampai 5.000 tahun nunggu di padang mahsyar. Kalau itu dilihat daripada orang kufar, tapi orang beriman mengatakan, kata ulama kita, biqadri raq'ataini minas shalah.
Orang kafir menunggu berasa 5.000 tahun di pada mahsyar. Orang beriman hanya menunggu sekitar orang sembahyang 2 rakaat saja sebentar. Padahal waktunya sama. 500 tahun bagi orang kufar, orang beriman menunggu di hari pada mahsyar sekedar hanya 2 rakaat sholat doang. Tenggelam bagaimana sifatnya, amalnya masing-masing. Ada yang sampai keringatnya mata kakinya, ada sampai betisnya, ada sampai dengkulnya. Bahkan ada yang yuljimu iljaman, dia sampai tenggelam sama keringatnya tuh. Tenggelam itu maksudnya bukan sampai tenggelam keluar, enggak, sampai kupingnya nih. Di hadis terangkan sampai kupingnya. Orang merasa gundah tuh. Ketika Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kapan itu? Fa idza ja'atis sakhah. Tidak akan kiamat. Orang lari dari saudaranya, lari dari emaknya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari bapaknya, lari. Cuman Nabi kita Muhammad doang gitu. Itu maksudnya ya akramal khalqi ma liman aluhu bihi. Kita berlindung nanti di hari kiamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi semua nggak ada yang mampu, Pak. Nabi Adam bilang saya nggak sanggup, Allah marah sama saya ketika makan buah itu. Nabi Nuh juga bilang saya nggak sanggup, Allah telah marah kepada saya. Kemarahan yang tidak pernah Allah marah kepada kecuali saya yang sangat hebat marahnya. Anaknya nggak bisa. Nabi Ibrahim begitu, saya nggak sanggup masih syafaat. Kenapa? Saya bohong 3 kali dalam dunia. Tuh, Nabi Ibrahim 3 kali bohong doang tuh. Takut malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kalau bohong tiap pasti. Iya, ada orang bohong tuh kalau kagak bohong butuh gatel. Nabi Ibrahim 3 kali doang berbohong, itu pun bukan bohong, namanya tauriah. Ketika Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim fanazara nazratan bin nujum. Dia melihat ke atas, ke langit. Kemudian Ibrahim mengatakan faqala inni saqim. Maaf, saya nggak bisa menyembah, itu lagi sakit. Maksudnya sakit itu sakit hati, bukan sakit fisik. Nggak bohong Nabi Ibrahim, kami tahu dia. Ketika membawa Sarah, istrinya yang paling cantik pada zamannya, ditanya sama raja, wahai Ibrahim, siapa di samping kamu? Kata Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini saudara saya perempuan, saudara istrinya tuh. Nggak bohong aja tuh. Dia mengatakan hadhihi ukhti ay fil Islam. Maksudnya saudara se-Islam, seagama. Kalau kita kondangan bawa bini kita ditanya itu siapa itu? Kita bilang apa? Coba bilang saudara saya di kampung. Bini kita. Agak berani kita, sebab bukan tauriah itu. Dan yang terakhir Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'aluhum kabiruhum hadza. Ketika berhala dihancurkan, ditanya siapa yang hancur itu? Kata Ibrahim, tuh lihat tuh kapaknya di mana? Yang paling gede tuh, itu dia yang hancurin. Ibrahim bohong, tapi tauriah tuh. Saya nggak sanggup, kata Ibrahim, tuh lari ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan saya nggak sanggup. Tapi dalam hadis dikatakan Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya apa kepada Allah sehingga dia nggak sanggup. Lari ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lari kepada Muhammad. Apa kata Nabi kita? Jelas beliau mengatakan dengan mantap, analaha, ini yang saya punya. Itu termasuk kata Nabi kita al-wasilah. Makanya barang siapa yang habis azan, kemudian dia menjawab azan sesuai dengan apa kecuali kalimat tarjih. Kemudian habis azan dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma hadhihi da'wati tammah was salatin qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah. Al wasilah itu artinya syafaat pada mahsyar nanti. Barang siapa orang yang mengatakan begitu, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib dia nanti mendapatkan syafaat saya bantu di hari kiamat. Tuh Nabi kita yang kita sekarang kita bacain maulidnya. Makanya bukan hal yang sepele. Yang minimal para jamaah sekalian, malam ini nambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan modal kita gembira dan cinta kepada Nabi, sebagaimana Nabi mengatakan anta ma'an ahbabta, engkau nanti dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Dan yang terakhir, Nabi kita adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya dunia akhirat.
kita banyak temukan dalam hadis Nabi kita tuh kalimat laula an asyukko. Saya contohkan 3 nih masalah. Nabi mengatakan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu. Kalau bukan saya takut memberatkan umat saya akan perintahkan wajib pakai siwak kalau wudu. Wajib pakai siwak kalau mau sholat. Tapi Nabi mengatakan takut saya ngeberatin sehingga saya nggak wajibin. Tapi hukumnya menjadi apa tuh? Sunnah tuh. Ya maaf kita kadang-kadang meninggalkan siwak tuh. Padahal itu sunnah muakkadah. Jangankan yang belum haji, Pak, yang udah haji pun lupa sama siwak. Lupa nggak? Hah? Lupa. Padahal itu hal yang sangat muakkadah. Nah, kita orang yang sering duduk majlis taklim tuh banyak mengetahui fadilah siwak. Orang yang siwakan sebelah siwak, yang satu kagak, sembayangnya 70 kali lipat kali baliknya tuh. Dalam tanzil qaul dikatakan. Paling kita kalau orang pergi haji, pulang umroh, kadang-kadang minta apa tuh? Udah siwak doang, minta doang dipakai. Iya. Saya ingat dulu orang tua dulu tuh nyimpen siwak tuh di kelam-kelam manuan tuh, langgar tuh. Yang gede banget tuh. Tahu di selip-selipan langgar tuh musola. Iya, kalau anak-anak pada bocah pada bersih diambil siwak itu dijajarin siwak tuh. Jangan berisik tuh dijajarin siwak, pada takut. Coba sekarang takut tuh digituin. Ada takut, siwaknya agak ada. Termasuk kita kalau mendidik istri, kata ulama kita fadribuhunna, kalau dia nasihatin sudah kagak bisa, pisah ranjang dia masih susah diatur, maka pukullah bini kita, kata ulama kita, bisiwak dengan siwak. Iya, yang udah ada siwak biasa tuh. Ini pukul tuh tangannya, ayo sholat. Ya, bini dari sholat masih kagak mau, pisah ranjang masih nggak mau juga kita yang balik lagi ke sono. Pukulnya bukan digaplokin, bukan pakai kemplang, pakai dokan, bukan. Bisiwak dengan siwak tuh. Iya. Iya, siwaknya di babi itu tadi 100 biji. Kayak Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, ini sayang Nabi kita, laula an asyukka ala ummati la uakhiru isya. Kalau saya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, saya akhirkan isya. Jadi memang sunnah itu bisa ditakhir. Tapi Nabi mengatakan kalau saya takut memberatkan umat saya, kata Nabi kita, maka nggak ditakhir di isya. Kita kalau isya di waktunya jam 11 malam, jangan sembahyang. Tapi Nabi kita tahu beratkan. Yang ketiga, Nabi kita mengatakan laula an asyukka ala ummati la atakhallafu anis sariyah. Kalau saya tidak memberatkan umat saya, maka saya setiap peperangan pasti saya ikut. Alhamdulillah Nabi tidak mau memberatkan umatnya, makanya peperangan ada namanya ghazawat, ada sariyah. Sariyah itu Nabi peperangannya, Nabi kagak ngikut. Sebab apa kata Nabi? Kalau setiap peperangan saya ikut, maka banyak sahabat saya yang dosa mulu karena nggak ikut perang. Itu masuk rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Maka seorang Nabi yang seperti ini, yang patutlah minimal kita bisa selalu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, jamaah sekalian, saya mau ngasih hadiah salawat maksudnya. Ya. Kalau hadiah HP kemahalan nih. Hadiah salawat. Mungkin guru kita sudah memberikan namanya salawat hajiyah. Ya. Jadi salawat diwiridin supaya bisa pergi haji, pergi umroh. Nah, salawat hajiyah diikuti oleh Imam Bushairi dalam kitabnya Al-Wasail Al-Hadiyah fi Fadilati Salawat Al-Khairil Bariyah. Salawatnya nanti saya baca, tolong diikutin ya. Saya baca dulu, kemudian nanti diikutin. Insyaallah Jumat depan saya fotokopiin, saya kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika
alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu namanya sholawat hajiyah yang dikutip oleh Imam Syairi. Nanti insya Allah malam Jumat kalau ingatin saya Ustaz Bagi Najar, saya fotokopiin nanti dibagi ke jamaah. Mudah-mudahan dengan wasilah begitu kita cepet-cepet pergi haji, pergi kapan aja dah ya. Kan udah banyak juga yang pergi haji, ini kelihatannya ya. Dia udah pergi haji itu pergi haji pakai ini nggak apa-apa ya, walaupun belum pergi haji kita pakai pergi haji namanya untuk tafaulan. Kalau kita naik motor, naik mobil pakai pergi haji dipanggil sama tukang parkir, maaf Pak Haji, jangan bilang maaf saya belum haji, jangan begitu. Kalau dipanggil Pak Haji bilang apa tuh? Alhamdulillah, insya Allah saya pergi haji gitu ya. Itu emang disuruh doang sama kita tuh ya, sama ulama kita. Kalau dipanggil itu tafaulan ya, kalau Pak Haji jangan bilang maaf saya belum pergi haji, nggak usah. Dia husnuzon sama kita tuh, berbaik sangka sama kita tuh ya, makanya kita bilang dalam hati mudah-mudahan saya pergi haji ya. Wallahu a'lam, boleh disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya untuk Ustaz Gufur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا الشاكرين حمدا النعام وحمدا لمن نعمه ويكفي نزيله. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد. اللهم طول امورنا في طاعه الله وصلح جسدنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع رزاقنا والى الخير قربنا وعن الشر بعدنا وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وذلالنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الخير، ولا تجعلنا من أهل الشر ومن أهل الضير، وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المقبولين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة العالم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان